Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, hidayah dan juga nikmat yang diberikan, yaitu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan lahir dan batin. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat tepatnya di tanggal 9 Agustus 2024 atau bertepatan di tanggal 4 Safar 1446 Hijriah dan siarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan alhamdulillah harapan kami para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberi kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan kita tahu bahwasanya adalah kita sebagai manusia memiliki sifat yang sudah diberikan Allah SWT. Dan kita sebagai generasi milenial harus memiliki sifat-sifat untuk memajukan bangsa dan negara. Dan tema khutbah kita hari ini adalah yang harus dimiliki oleh generasi milenial untuk kemajuan Indonesia. Dan harapan kita di bulan Agustus ini adalah di mana bulan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, kita sebagai generasi harus siap untuk memperjuangkan bangsa dan negara kita. Dan khususnya adalah sebagai syiar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga hari ini Allah berikan nikmat dan pahala berlimpah untuk kita semua. Kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan sepatutnya sebagai warga negara yang baik kita mencintai tidak cuma kaum muslimin tetapi agama yang lain. Dan Rasulullah mengajarkan bahwasanya kita selalu berbuat kebaikan. Karena setiap kebaikan pastinya akan dibalas sama Allah SWT. Dan kita sebagai kaum muslimin juga menjadi sebuah ibadah ketika kita mencintai bangsa dan negara kita. Dan memajukan untuk kemajuan bangsa. Dan pastinya insya Allah mudah-mudahan rakyatnya akan sejahtera. Dan tema khutbah kita hari ini adalah yang harus dimiliki oleh generasi milenial untuk kemajuan Indonesia. Dan mari sama-sama kita memasuki ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, sama-sama kita sudah memasuki waktu untuk ibadah salat Jumat dan azan berkumandang dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan insya Allah para jamaah-jamaah sudah memasuki ke dalam masjid dan sudah menempati bagian saf terdepan, baik di lantai dasar dan juga di lantai 1. Dan khusus di lantai dasar diperkenankan untuk para jamaah laki-laki dan untuk bagi para wanita yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat bisa menempati di sisi yaitu lantai 1 sebelah kanan Masjid Istiqlal Jakarta. Dan insya Allah agenda sholat Jumat Masjid Istiqlal Jakarta hari ini insya Allah yang akan bertindak sebagai khotib adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Ni'am Solo MA. Dan yang bertindak sebagai imam pelaksana ibadah sholat Jumat hari ini adalah yaitu Bapak Haji Ahmad Musakir Abdurrahman LCMA. Dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah salat gaib yaitu akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Husni Ismail MAG. Dan yang bertindak sebagai muadzin yang pertama adalah Ustadz Haji Syaiful Anwar SPDI. Dan yang bertindak sebagai muadzin yang kedua adalah Ustadz Ilham Mahmudin SPDI. Dan insya Allah tema khutbah kita hari ini adalah yang harus dimiliki oleh generasi milenial untuk kemajuan Indonesia. Dan kami berharap para pemirsa semuanya mungkin yang masih dalam perjalanan untuk bergegas memasuki ke dalam masjid di sekitar Anda berada. Dan semoga insya Allah ibadah sholat Jumat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa memberikan ataupun menginfakkan infak sedekah yang terbaik untuk kita semua. Dan pemirsa, harapan kami tidak cuma hanya bagi para kaum muslimin, tapi untuk warga negara bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita junjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dan pada saat di momen insya Allah Agustus ini adalah di hari raya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mari sama-sama kita mendengarkan yaitu tema khutbah kita hari ini adalah yang harus dimiliki oleh generasi milenial untuk kemajuan Indonesia. وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in tahirin Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Hadratul kiram sidang Jumu'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan komitmen untuk menjalankan seluruh perintah dan juga menjauhi larangannya. Salah satu inti dari keimanan adalah kemampuan kita untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan juga perbudakan, hijrah menuju kepada ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit keimanan inilah yang mendorong setiap kita umat Islam dan juga bangsa kita untuk memerdekakan diri. Merdeka dari segenap belenggu perbudakan dan juga penjajahan menuju penghambaan hakiki kepada Ilahi Rabbi. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Hari ini kita berada di dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan, di mana setiap tanggal 1-nya Presiden Republik Indonesia mengawali bulan kemerdekaan dengan zikir akbar di Istana Negara. Ini sebagai manifestasi dari rasa tasyakur yang memang selayaknya, karena pada hakikatnya kemerdekaan yang kita raih adalah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Atas kesyukuran atas rahmat dan karunia itu,
maka kita manifestasikan salah satunya adalah dengan zikir. Zikir akbar sebagai pembuka rangkaian bulan kemerdekaan adalah sunnah hasanah yang perlu dilestarikan oleh siapapun presidennya, oleh kita semua sebagai umat beragama. Zikir dengan mengagungkan asma Allah sebagai manifestasi tasyakur atas nikmat, rahmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sejarah Indonesia, kaum muda memegang peran penting di dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui jiwa kepeloporan, kejuangan, semangat heroisme dan juga cinta tanah air serta kemampuan diplomasinya. Diawali dengan kesadaran akan pentingnya persatuan di tengah keragaman yang ada. Kaum muda berkumpul dan bertekad di dalam Sumpah Pemuda yang kita kenal. Perjuangan berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi diakselerasi karena juga dorongan serta inisiasi anak-anak muda dengan peristiwa Rengas Dengkloknya. Kini kemerdekaan sudah diraih, manfaatnya sudah kita rasakan, dan sekarang kita memasuki era global dengan segala dinamika dan juga tantangannya. Perkembangan teknologi informasi dan juga kemudahan akses terhadap teknologi melahirkan berbagai kemudahan sekaligus juga tantangannya tersendiri. Hal ini akan menyebabkan perubahan lingkungan strategis kita, sekaligus juga melahirkan tantangan terkait dengan jiwa kepeloporan dan juga kepahlawanan. Beda zaman, beda pula tantangan yang dihadapi. Setiap zaman memiliki tantangan, dan untuk mengatasi serta menyelesaikan tantangan tersebut membutuhkan sosok kepahlawanan. Kalau dulu para pahlawan kita melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan dengan senjata. Kini tantangan yang dihadapi kaum milenial semakin bervariasi. Mulai dari derasnya arus informasi, kompetisi untuk terus berprestasi, daya saing tenaga kerja yang demikian ketat, hingga kemajuan teknologi yang bisa menggantikan kehadiran manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Semangat dan spirit kepahlawanan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perkhidmatan sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan juga kesempatan serta seiring dengan tantangan zamannya. Salah satu bentuk kontribusi milenial dalam mengisi kemerdekaan sebagaimana diteladankan oleh pahlawan-pahlawan muda kita adalah dedikasi untuk mengharumkan nama bangsa sesuai dengan talenta dan kemampuan unik yang kita miliki secara beragam. Di kancah internasional, hari ini sedang berlangsung Olimpiade Paris 2024. Baru saja ada dua sosok milenial Indonesia dengan keahliannya, dengan kompetensinya, dengan kerja kerasnya, mampu mengharumkan nama bangsa, menorehkan jiwa kepahlawanan, membuat lagu kebangsaan Indonesia bergema. Keduanya adalah Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing, dan Rizky Yuniansah, atlet angkat besi. Mereka dengan dedikasi, latihan tak kenal lelah, kerja keras telah membuat untuk kejayaan Indonesia, menorehkan prestasi emas. Ini adalah salah satu teladan, ini adalah salah satu wujud dedikasi untuk melahirkan kepahlawanan sesuai dengan kompetensi dan juga bidang serta tantangan zamannya. Fredrik Leonardo, generasi muda atlet kebanggaan Indonesia, milenial kelahiran Pontianak 11 Maret 97, 27 tahun yang lalu, alumni PGSD Universitas Tanjung Pura, mengharumkan nama bangsa dengan prestasinya. Ia meniti karir dengan menekuni dunia panjat tebing sejak bangku SMA. Menurut ibundanya, Hajjah Rosita adalah sosok pribadi yang gigih,
dan teguh pendirian, pantang menyerah. Bahkan di saat ada kebakaran hutan di Kalimantan, ia tetap terus berlatih di bawah kabut asap yang memenuhi langit Kalimantan. Rizky Juniansah, milenial kelahiran Serang, Banten, 21 tahun yang lalu, tepatnya 17 Juni 2003, dari pasangan Muhammad Yasin dan Yani Rohaini, adalah sosok milenial yang taat kepada kedua orang tua, giat berlatih, disiplin, dan rajin beribadah. Bakti pada ibu menjadi salah satu kunci suksesnya. Ia tumbuh di bawah binaan orang tua yang soleh dan juga pelatih yang sabar, Dirja Miharja. Semua bekerja sama dengan penuh kekompakan, dukungan pemerintah yang luar biasa, dukungan induk cabang yang terus menyemangati, dan dukungan bangsa Indonesia dengan doa berbuah emas untuk kebanggaan dan kemuliaan bangsa. Keduanya adalah teladan kepeloporan dan teladan kepahlawanan. Prestasi diperoleh dengan belajar dengan gigih, tak kenal lelah sejak usia muda. Kehilangan kesempatan belajar di waktu muda, maka pada hakikatnya ia telah mati sebelum kematiannya. Sebagaimana syair yang didendangkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam diwannya, "Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi." Barang siapa lalai, lengah untuk menuntut ilmu di masa mudanya, maka takbirkan ia sebanyak 4 kali sebagai simbol kematiannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Hidupnya seorang pemuda ditentukan ilmu dan juga ketakwaannya. Jika keduanya sudah tiada, maka tak ada lagi harga dirinya. Usia muda adalah kesempatan. Dengan berbagai kekuatan yang dikaruniakan Allah, baik fisik maupun nalar, setiap kehidupan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas karunia, nikmat, dan amanah yang diberikan kepada kita. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fih, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu." Kedua kaki seorang hamba, setiap kita, tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Tentang umurnya, untuk apakah ia habiskan, tentang jasadnya, tentang fisiknya, apakah ia gunakan untuk kepentingan kemanfaatan, tentang ilmunya, apakah ia telah amalkan, dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, para syuhada dan founding fathers kita dahulu telah mendedikasikan dirinya sebagai pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Kepahlawanan yang ditorehkan para syuhada telah tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah, dan pahalanya mengalir bukan hanya untuk syuhada, tetapi manfaatnya untuk kita hari ini. Hari ini 2 milenial telah mencatat spirit kepahlawanan dengan mempersembahkan keping emas untuk bangsa dan negara yang menyebabkan kebanggaan dan juga kemuliaan bangsa dan negara Indonesia. Hari ini dan esok kita dituntut untuk mencatatkan kepahlawanan dalam bidang-bidang lain sesuai dengan kompetensi kita. Kita menanam kebaikan dan kemaslahatan yang buah manisnya akan dirasakan bisa jadi puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Hingga pada suatu waktu saat ruh kita terpisah dengan jasad, para anak cucu kita menikmati buah amal kebaikan kita yang terus mengalir kemaslahatan. Allah memerintahkan kita untuk terus memperhatikan apa yang kita akan dedikasikan untuk kebaikan di masa yang akan datang.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk esok hari, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semangat kemerdekaan juga menjadi momentum yang sangat strategis dengan menghidupkan kembali semangat juang para founding fathers dan mengikuti jejak semangat kejuangan para ulama terdahulu mengembalikan martabat bangsa Indonesia, salah satunya dengan mencintai produk-produk dalam negeri dari hilir, proses, dan hulunya, sehingga kita mampu bersaing dalam pasar global demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya. Semangat cinta terhadap produk dalam negeri ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan manifestasi peningkatan rasa ukhuwah sesama anak bangsa. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Yang terakhir, Islam memberikan ruang yang luas bagi kreativitas dan inovasi dalam kehidupan sosial keagamaan kita. Inovasi didayagunakan untuk kemaslahatan umum, dikategorikan sebagai sunnah hasanah yang memiliki dimensi kebaikan. Inovatornya dijanjikan oleh Allah pahala atas inovasi dan pahala orang yang memperoleh manfaat inovasi yang kita lakukan. Sebaliknya, jika kita memiliki ilmu, memiliki keterampilan, kemudian kita mendedikasikan untuk hal-hal yang terkait dengan kemaksiatan, maka kita akan memperoleh dosa atas inovasi dan juga dosa orang yang mengikuti inovasi yang kita lakukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang menginovasi di dalam Islam, inovasi yang baik, sunnah hasanah, maka dia memperoleh pahala atas inovasinya dan pahala orang yang mengikuti inovasi tanpa sedikit pun itu mengurangi orang yang mengikutinya. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. Barang siapa melakukan inovasi keburukan, membuat platform judi online, kemudian orang memanfaatkannya, maka dia akan memperoleh dosa atas inovasi keburukan dan dosa orang yang terjebak kepada kejahatan karena inovasinya. Untuk itulah di era digital ini kesempatan bagi kita khususnya generasi milenial untuk mewujudkan sunnah-sunnah hasanah melalui keahlian dan profesionalitas kita sangat terbuka. Anak-anak muda yang memiliki keahlian di bidang IT bisa mengembangkan platform digital untuk memudahkan orang bersedekah, memudahkan orang untuk melaksanakan sholat dengan mengenalkan waktu dan juga arah kiblat. Kotak amal sodakoh di masjid tidak lagi hanya mengandalkan cara secara manual, mengedarkan kotak yang bersifat konvensional, tetapi bisa diubah dengan QR code sehingga memudahkan dan memurahkan orang untuk berinfak. Platform digital untuk penghitungan pembayaran zakat, infak, sedekah, platform digital untuk menghitung waris, platform digital untuk belajar mengaji, platform digital untuk petunjuk lokasi masjid, lokasi restoran halal dengan jejaring restoran halalnya, lokasi pendidikan, lokasi pesantren, dan inovasi-inovasi baik yang lain. Anak muda yang memiliki concern di bidang olahraga karena kekuatan fisiknya, dia bisa menjaga kebugaran fisik, bisa melahirkan sunnah hasanah, menekuni aktivitas olahraga secara serius, berlatih tanpa putus, bisa berprestasi mengharumkan nama bangsa. Bisa juga dia menginovasi jenis-jenis olahraga yang murah, mudah, etis, dan sesuai dengan ketentuan syariah, tetap untuk menjaga kebugaran masyarakat. Anak muda yang concern di bidang pendidikan bisa menginovasi sumber-sumber belajar, digitalisasi referensi keagamaan, baik klasik maupun kontemporer, platform edugame, dan juga berbagai inovasi pendidikan lain. Anak muda yang memiliki bakat seni bisa mewujudkan film animasi yang edukatif,
tuntunan sholat bagi anak yang juga atraktif, aktivitas seni islami alternatif, kartun dengan karakter tokoh muslim dan juga pahlawan-pahlawan, disertai nilai keislaman dan kebangsaan. Anak muda yang memiliki disiplin ilmu kesehatan, kedokteran, farmasi, saintek bisa mengembangkan riset untuk penyediaan obat dan pengobatan yang halal dan suci, inovasi layanan medis yang memudahkan dan juga memurahkan. Itu semua merupakan sunnah kebaikan yang terbuka luas bagi generasi milenial. Kelihatannya sebagai amal duniawi, tetapi dengan niat tulus untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan, maka ia bisa terkonversi menjadi nilai yang bersifat ukhrawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وترصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah. Ilahi Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TVRI, berbahagia sekali kita baru saja melaksanakan ibadah salat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, dan masih dalam suasana para jamaah mengikuti yaitu salat gaib yang dipimpin oleh imam kedua kita adalah itu Ustadz Haji Ahmad Husni Ismail MAG. Dan tadi beberapa poin disampaikan oleh khotib kita yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrorun Niam Soleh MA, bahwasanya adalah ketika kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki kewajiban untuk bisa mempermajukan bangsa dan negara kita, tidak cuma hanya untuk wilayah-wilayah tertentu tapi di seluruh nasional. Dan kita sebagai pribadi seorang muslim memiliki kewajiban bahwasanya ketika apa yang kita kerjakan, terutama adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kemajuan untuk bangsa dan negara, menjadi sebuah nilai ibadah bagi kita. Dan juga poin pentingnya adalah diantaranya tidak cuma hanya sebagai generasi penerus bangsa, tetapi kita memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dan harapannya semoga bangsa yang kita cintai selalu dilindungi Allah SWT dan menjadi sebuah bangsa yang besar yang rakyatnya sejahtera. Dan insya Allah kita jumpa lagi di Jumat depan, dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.